Kembali di Prime Time News, pemirsa, Said Akil Siraj kembali terpilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 yang berlangsung alat Rabu malam kemarin. Dengan terpilihnya Said Akil untuk kedua kalinya ini, maka tradisi sejarah Ketua Umum PBNU yang dijabat sekurang-kurangnya 2 periode tetap berlaku hingga saat ini, atau hampir 90 tahun usia NU. Detik-detik terakhir Forum Musyawarah Tertinggi atau Muktamar Nahdlatul Ulama menetapkan Ketua Umum Said Akil Siraj. Said Akil yang merupakan Ketua Umum Petahana terpilih secara aklamasi setelah kandidat lain yang meraih suara terbanyak kedua, As'ad Said Ali, mundur dari pemilihan tahap kedua. Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih, mantan anggota MPR tahun 99 hingga 2004 ini menepis tudingan bahwa Muktamar NU dibumbui agenda politik. Saya ini tidak berpengalaman politik, maka kalau saya punya agenda politik nanti saya salah, karena saya tidak punya pengalaman atau naluri atau kepentingan politik praktis maksudnya. Jadi kalau saya bermain politik nanti saya salah, itu sering salah atau sering keliru. Saya paling bisanya ya paling ceramah, khutbah, ngaji. Said Akil membenarkan memang setiap muktamar selalu ada dinamika dan perbedaan. Salah satu alasannya karena NU adalah organisasi yang besar. Ormas Nahdlatul Ulama ini ormas yang sangat besar. Yang konon menurut LSI anggotanya 84 juta menurut LSI itu, Lembaga Survei Indonesia. Nah, ormas yang sangat besar ini sudah barang pasti beda dengan ormas yang kecil, yang gampang dikendalikan, gampang diseragamkan, gampang diatur. Dalam sejarah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini, Ketua Umum NU menjabat sekurang-kurangnya 2 kali periode. Masa jabatan Ketua Umum terlama dijabat oleh Idam Khalid selama 32 tahun. Dan kini setelah 2 kali terpilih sebagai Ketua Umum, Said Akil mengemban misi perbaikan organisasi menuju 90 tahun perjalanannya mewarnai sejarah bangsa Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Mekanisme Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA dituding menjadi biang perpecahan di tubuh NU dalam Muktamar ke-33 kali ini. Sebenarnya, mekanisme ini pernah diterapkan pada Muktamar ke-27 tahun 1984 silam. Bedanya saat itu mekanisme ini justru berhasil digunakan untuk meredam potensi konflik internal yang terjadi jelang Muktamar. Ancaman perpecahan kini tengah dihadapi ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang baru saja menggelar Muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Adalah soal mekanisme pemilihan Rais Am atau Ketua Pengurus Syuriah NU dengan menggunakan mekanisme Ahlul Hali wal Aqdi atau AHWA yang menjadi pemicu perpecahan internal dalam Muktamar NU. AHWA atau Musyawarah Mufakat digunakan untuk memilih Rais Am melalui tim yang berisikan 9 orang kiai sepuh yang dipilih muktamirin. Untuk kemudian secara kolektif, kesembilannya akan memilih seorang Rais Am di antara mereka tanpa lagi melibatkan peserta muktamar. Mekanisme ini berbeda dengan ADRT yang mengharuskan Rais Am dipilih secara langsung oleh muktamirin setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk dipilih. Panitia beralasan mekanisme AHWA diterapkan agar ajang muktamar tidak seperti pemilihan ketua umum partai politik dan agar NU tidak mencerminkan ormas yang haus kekuasaan. AHWA sesungguhnya bukan hal asing di NU. Mekanisme ini pernah diterapkan pada Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Bedanya AHWA saat itu digunakan untuk meredam potensi perpecahan yang terjadi jelang Muktamar karena adanya 2 kubu akibat konflik di Partai Persatuan Pembangunan yang ikut merambat ke internal NU. Kini mekanisme ini justru menjadi pelaksanaan Muktamar berlangsung tidak mulus karena sejumlah pihak yang tidak sepakat dengan penerapan AHWA. Harapan kita bahwa dengan kesederhanaan ini juga membuat masalah-masalah yang rumit menjadi lebih sederhana. Kita ingin selesai muktamar, ya selesai. Itulah NU. Tidak pernah selesai muktamar masih ada perkara, tidak ada dalam sejarah NU. Dulu paling rumit di Situbondo tahun 84, selesai. Muktamar di Cipasung keras. Ya, luar biasa kerasnya. Selesai. Tim Liputan
Metro TV. Ya, ajang Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama resmi ditutup dengan menyisakan sejumlah perdebatan di internal kepengurusan dan muktamirin yang hadir di Jombang, Jawa Timur. Akankah kemudian kegaduhan di Muktamar kemarin ini menjadi sumbu perpecahan di tubuh ormas Islam terbesar ini, atau NU akan sanggup melewati konflik seperti yang pernah terjadi pada 2 Muktamar sebelumnya? Kami akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada analis politik Karim Suryadi. Selamat malam, Prof. Malam. Terima kasih sudah hadir di Prime Time News dan juga bergabung langsung dari Jombang, Jawa Timur, Ulama NU Kiai Haji Salahuddin Wahid. Selamat malam, Assalamualaikum, Gus Salah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Gus Salah, saya ingin langsung ke Anda. Apa tanggapan Anda atas hasil muktamar yang sudah ditutup kemarin malam? Ya, enggak ada masalah, kan sudah selesai. Saya tidak punya posisi untuk mengomentari. Jadi sebetulnya yang merasa tidak puas terhadap hasil muktamar itu adalah sejumlah PCNU dan PBNU yang menginap di Tebu Ireng, yang menganggap bahwa proses ini bermasalah. Sebetulnya saya tidak ingin lagi ngomong hal ini ya, sudah lalu gitu, tidak perlu kita perpanjang. Biarkan PCNU dan PBNU itu yang tidak puas itu menentukan sikapnya. Bahkan saya keberatan dengan berita koran Tempo yang menggambarkan seakan-akan saya biang perpecahan gitu. Padahal saya meredam PC dan PBNU yang tidak puas ini ingin mengadakan sidang di luar yang ada, bertempat di Tebu Ireng, atau bahkan lebih jauh mengadakan muktamar tandingan. Mereka ingin mengangkat Pak Hasyim Muzadi dan saya untuk menjadi Rais Am dan Ketua Umum. Kami menolak, kami tidak mau ada hal semacam itu. Kami ingin meredam ini supaya kawan-kawan yang sedang emosi ini bisa kami ajak bicara. Salurkanlah itu sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan hukum. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru membelah NU. Oke, jadi apa yang kemarin terjadi, ada kegaduhan, kemudian cukup panas dan keras muktamar, mulai saat dibuka hingga kemarin jelang ditutup, itu terjadi di antara muktamirin, kemudian yang ingin mengusung Anda untuk maju. Tetapi ada isu penolakan mekanisme pemilihan Rais Am. Bagaimana dengan hal ini, Gus Salah? Nggak ada, sudah selesai. Setuju bahwa itu dilaksanakan, sistem ahwa itu dilaksanakan pada muktamar sekarang. Yang menjadi masalah menurut kawan-kawan, ada prosedur yang harus dilalui dan tidak dilalui. Ahwa diputuskan pada 5 Agustus 2015 kemarin. Harusnya diikuti dengan proses mendaftar calon-calon anggota ahwa. Ini tidak dilakukan. Tiba-tiba muncul sejumlah nama yang menjadi anggota ahwa tanpa melalui prosedur yang ada. Mereka menyusun daftar dari proses pendaftaran peserta. Ini tidak bisa, karena sistem ahwa disepakati tanggal 5 Agustus, maka pendaftaran pun harus dimulai setelah sistem ahwa diterima di dalam ADART. Tidak mungkin mengambil daftar dari tanggal sebelum tanggal 5 Agustus. Itu yang ditolak oleh kawan-kawan gitu. Selain tidak diatur dalam ADART, kemudian bukan dalam artian bahwa Anda atau mungkin arus lain yang kemarin ada di muktamar ini menolak mekanisme ahwa sendiri itu, tapi ternyata ada prosedur yang tidak dilalui dengan sudah diterima. Mekanisme ahwa diterima, cuma ada proses yang tidak dilalui, yaitu proses pendaftaran. Proses pendaftaran ini harus dilalui untuk menyaring nama-nama yang diajukan oleh seluruh peserta muktamar. Ini tiba-tiba ada daftar yang entah dari mana muncul. Ini yang memicu kemarahan para peserta muktamar yang tinggal di Tebu Ireng. Apakah Anda masih akan mempermasalahkan lagi ke depan? Mungkin masih ada arus lain peserta muktamar kemarin. Bukan saya. Tidak.
Oke, baik, kita akan lanjutkan. Harus menjawab. Ya. Yang harus menjawab adalah PCNU dan PBNU yang keberatan. Saya bukan peserta, tidak punya hak apa-apa untuk berkomentar. Oke. Baik, Gus Solah, kita tahan sebentar. Kami akan lanjutkan lagi dialog karena ini masih ada bumbu-bumbunya begitu, Prof. Karim. Saya ingin minta pendapat Anda terkait hal ini. Apakah ini nanti bumbu-bumbu ini akan juga menjadi sumbu perpecahan ke depan atau tidak? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini di